Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada pertemuan yang ketiga ya di mata kuliah Transformasi Geometri. Pada minggu kemarin kita sudah membahas salah satu jenis transformasi, yaitu translasi atau pergeseran. Di mana pada pergeseran ini dia tidak mengubah bentuk ya, tapi dia hanya memindahkan benda geometri, baik itu garis, titik, kemudian bidang ya dan sebagainya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita lanjutkan materi kita dengan materi refleksi ya. Dalam hal ini kita coba notasikan dengan mu ya. Kenapa dengan mu? Ini berdasarkan buku yang kita pakai sebagai buku rujukannya. Oke, kita mulai saja ya. Di sini dikatakan bahwa sebuah pencerminan atau refleksi ya, sebuah pencerminan atau refleksi pada sebuah garis G adalah fungsi mu G. Karena pencerminan itu notasinya mu terhadap garis G, kita sebut saja mu G ya. Yang ditetapkan bahwa untuk setiap titik P pada bidang Euclid V, bidang Euclid V ini salah satu contohnya, maka akan berlaku sebagai berikut. Ini untuk refleksi ya, untuk pencerminan. Jadi apabila terdapat sebuah titik P, nah yang pertama, ini tidak saya tuliskan ya, silakan Anda ringkas saja dari apa yang saya katakan kali ini. Yang pertama, apabila titik P itu pada garis G, misalnya ini saya punya garis G ya, saya punya garis G, apabila titik tersebut terletak pada garis G, itu yang pertama, terletak pada garis G, sebut saja ini P. Apabila titik itu terletak pada garis G, maka di situ disebutkan bahwa mu G atau jika G itu dicerminkan terhadap garis G, yang pertama, mu G dari mana? Dari P. Ini notasi ya. Apabila P dicerminkan terhadap garis G, berarti mu G dari P, karena P pada garis dan garis itu adalah cerminnya, maka bayangannya adalah P. Bayangan dia sendiri karena garisnya sudah pada cermin. Maka dinotasikan bahwa mu G dari P itu adalah P. Itu apabila kasusnya bendanya terletak pada cermin. Itu kata definisi yang satu ya. Kemudian definisi yang kedua, apabila P itu di luar G, atau P bukan elemen dari G ya, sebut saja P-nya di sini. Nah, misalnya ada P yang di sini. Apabila P-nya terletak di luar G, maka mu G dari P ya, kita coba tulis di sini. Oke, yang kedua, mu G dari P, ini untuk kasus kedua ya. Kasus kedua itu apabila P-nya di luar garis G. Kalau ini P-nya elemen dari G, berarti P pada G. Untuk kasus kedua, P-nya di luar garis G. Maka mu G dari P itu adalah Q. Itu adalah Q. Boleh, Q ini disebut P aksen. Artinya bayangan dari P. Ya. Di mana kalau P itu di luar G, maka G akan menjadi sumbu simetri dari garis PQ. Saya ulangi ya. Jadi kalau ini saya cerminkan ke sini, jadi titik Q, jangan lupa syarat pencerminan itu jarak ya, jarak dari benda ke cermin itu harus sama dengan cermin ke bayangan, harus sama dan harus tegak lurus. Sekali lagi harus tegak lurus. Ini kalau dalam fisika itu ada hukum Snellius kan ya. Jadi jarak P ke Q ke cermin itu sama dengan jarak Q ke cermin. Jadi ini sama jaraknya dan tegak lurus. Jadi ini PQ itu harus tegak lurus pada G, sehingga dikatakan bahwa G ini akan menjadi sumbu simetri dari ruas garis PQ. G akan jadi sumbu simetri dari ruas garis PQ. Itu teori tentang pencerminan. Di sini kita lihat P-nya bukan elemen G. Berarti P berada di luar G.
maka mu G dari P itu adalah Q. Ya, dengan G merupakan sumbu simetri dari PQ. Nah, itu teori tentang pencerminan, ya. Silahkan Anda nanti baca kembali ya pada buku atau Anda cari rujukan yang lain. Jelas ya, itu teorinya. Nah, sekarang kita coba terapkan transformasi untuk refleksi ini pada koordinat kartesius, ya. Pada koordinat kartesius. Yang pertama, kita coba kaji tentang refleksi terhadap sumbu E dan terhadap sumbu Y. Saya ulangi, refleksi terhadap sumbu E dan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang ada dua refleksi yang kali ini akan kita coba pelajari, ya. Nanti sisanya silakan Anda kaji sendiri, ya. Ini saya hapus teorinya. Sekarang kita coba perhatikan pada koordinat kartesius. Refleksi terhadap sumbu E dan terhadap sumbu Y. Di sini saya anggap sumbu E dan sumbu Y sebagai G-nya, sebagai cerminnya. Kemudian kita lihat titik P yang berada di luar garis G. Nah, sekarang titik G ini kita coba refleksikan sesuai dengan teori yang tadi, ya. Teori yang tadi, kalau P berada di luar G, maka akan ada sumbu simetri, yaitu cerminnya. Sumbu simetri antara ruas garis yang menghubungkan titik P dengan bayangannya. Nah, sekarang teori tadi dikhususkan itu apabila memenuhi syarat pencerminan, yaitu apa? Jarak benda ke cermin itu harus sama dengan jarak bayangan ke cermin. Dan ruas garis yang menghubungkan antara ruas garis, ya betul, yang menghubungkan antara garis P dengan Q, antara titik P dengan Q, itu tegak lurus pada cermin. Sehingga cermin itu akan menjadi sumbu simetri. Oke, kita coba ya, kita lakukan apa yang ada pada teori yang tadi. Kita lihat, P akan dicerminkan terhadap sumbu E. Kita tahu bahwa misalnya P itu berada di kuadran 1. Di mana kuadran 1 ini X-nya positif, Y-nya positif, kan? Ya, kuadran 1. Maka di sini kita tulis P, X, Y. Kita cerminkan terhadap sumbu E ke bawah berarti. Oke. Dengan syarat bahwa jaraknya harus sama. Jaraknya harus sama tadi, ya. Maka di sini ada P aksennya. Ada bayangan titik P. Kita lihat, asalnya dari sini itu X. Dia berada di kuadran 1, setelah dicerminkan terhadap sumbu E, berada di kuadran berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada di kuadran 4. Maka titik P, X, Y akan menjadi P aksen dengan koordinat kartesiusnya. Itu adalah P, ke bawah nih apa nih? Ke sini. Kalau ini asalnya itu Y, maka ini adalah ke bawah, Y ke bawah, ya. Berarti minus Y. Nah, sehingga titik P yang asalnya X, Y itu akan menjadi P aksen apa? X, minus Y. Maka bayangan titik P, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X akan menjadi X, minus Y. Jelas. Sekarang kita lihat formasinya. Lihat sini untuk formasinya. Formasi untuk pencerminan terhadap sumbu X, kita notasikan mu X misalnya. Berarti titik P, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu E akan menjadi P aksen. Yaitu tadi apa? X, minus Y. X, minus Y. Ini artinya apa? Artinya bayangan X, bayangan E itu tetap X. Ya kan? Bayangan X tetap X. Dan kalau kita balik, karena kita akan mencari bayangan, maka Anda harus mencari pengganti untuk X. Mencari pengganti untuk E. Dimana kalau E aksen sama dengan E, maka X-nya itu sama aja atau disubstitusi dengan X aksen. Jadi X itu adalah X aksen. Ya, ini buat apa saya bikin yang ini? Ini nanti untuk mencari bayangan apabila benda geometri yang dicerminkannya itu bukan titik. Misalnya garis, kurva, bidang, dan sebagainya. Maka tidak gunakan yang sebelah kanan. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat bayangan Y aksen.
Apa bayangan Y-nya? Y menjadi negatif Y, berarti bayangan Y adalah negatif Y. Y aksen sama dengan negatif Y. Bayangannya kita tandai dengan aksen kan? Nah, atau di sini Y-nya adalah, jadi kalau Y aksen sama dengan negatif Y, berarti Y-nya adalah, ini pindah ke sana kan? Jadi negatif Y aksen. Negatif Y aksen. Jadi ini sekali lagi untuk mencari bayangan selain titik. Kalau titik pakainya ini. X, Y menjadi X, min Y. Jadi kalau 2,3 bayangannya apa? 2, minus 3. Ini mudah sekali. Kalau 5, min 4 bayangannya 5,4 ya. Jadi Y-nya berubah, asalnya ke atas jadi di bawah. Sebaliknya kalau asalnya di bawah jadi ke atas. Pertama. Sekarang yang kedua. Bagaimana apabila sumbu atau apabila cerminnya sumbu Y? Kita lihat kembali ke gambar ini. Titik P, X, Y kita cerminkan terhadap sumbu Y. Artinya titik yang tadinya berada di sebelah kanan, kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka titik P ini sesuai dengan teori tadi, akan berpindah ke sebelah kiri dengan jarak yang sama terhadap cerminnya. Jadi kalau misalnya jarak dari P ke sumbu Y, ini saya kasih centang seperti ini, maka dia lari ke sebelah kiri dengan jarak yang sama. Ya, maka di sini P aksennya. P aksennya atau bayangan dari titik P. Asalnya sebelah kanan jadi sebelah kiri. Berarti yang berubah apa? X atau Y? Kanan kiri adalah sumbu E. Benar ya? Berarti kita lihat Y-nya tetap tuh, Y-nya tetap tingginya sama. Yang berubah asalnya X, Y berada di sebelah kanan jadi sebelah kiri. Berarti di sini jadi negatif X, tingginya tetap, Y-nya tetap. Y. Jadi titik P, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y, ini akan menjadi minus X, Y. Jangan lupa jaraknya sama dan tegak lurus. Berarti sumbu Y akan menjadi sumbu simetri dari ruas garis PP aksen yang ini. Itu cara mencerminkan. Jelas ya? Sekarang kita buat formasinya. Kita ke sini. Formasi untuk pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti titik P, X, Y. Jika kita cerminkan terhadap sumbu Y, kita cerminkan terhadap sumbu Y atau mu Y, maka bayangan P adalah P aksen. Di situ terlihat bahwa P aksen itu asalnya dari kanan, pindah jadi ke kiri. Berarti asalnya X menjadi minus X. Sementara Y-nya tetap. Ini bayangan. Jadi ini tadi formasi ya. Formasi terhadap sumbu E, yang ini formasi terhadap sumbu Y. Ini formasinya, rumusnya gitu ya. Sesuai teori yang tadi. Nah, sehingga kalau kita cari formasi untuk merefleksikan benda selain titik, maka kita harus mencari pengganti dari X dan Y-nya. Pengganti dari X dan Y-nya. Atau bayangannya, ya. Sehingga di sini peroleh, ini kan P aksen, berarti bayangan E, X aksen itu adalah minus X. Ini bayangannya kan, minus X. Atau pengganti untuk X-nya, nanti itu ini ke sana. Berarti minus X aksen. Minus X aksen. Dan pengganti untuk Y, ya, atau bayangan Y aksen, bayangan Y yang ini, ternyata dia tetap. Berarti Y tetap Y. Y tetap Y. Atau dikatakan bahwa pengganti buat Y-nya nanti itu tetap Y, ya, atau Y aksen. Dan ini adalah formasi apabila benda yang kita refleksikan
yang kita cerminkan bukan titik. Bagaimana? Jelas ya? Oke, itu teori tentang refleksi atau pencerminan baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Jelas ya? Sekarang kita coba terapkan ya untuk contoh soalnya. Misalnya saya mempunyai sebuah titik. Nomor 1. Tentukan bayangan titik P minus 2,4 jika A dicerminkan terhadap sumbu X. Dicerminkan terhadap sumbu X. B dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini apabila benda yang kita cerminkan itu adalah sebuah titik ya. Maka yang kita gunakan adalah formasi yang atas ya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X berarti mu X. Dicerminkan terhadap sumbu Y ini berarti mu Y ya, dengan rumus yang sudah ada. Oke, kita coba jawab. Jawab. Titik P X ini yang pertama ya. X, Y dicerminkan terhadap sumbu X atau mu X. Maka menurut formasi P aksennya itu adalah terhadap sumbu X ya. Kalau terhadap sumbu X, X-nya tetap kan? X, minus Y. Ini X, minus Y. Nah sehingga titik P yang tadinya minus 2,4 oke, dicerminkan terhadap sumbu X, maka P aksennya adalah X. Ini X, X-nya minus 2. Tetap minus 2. Koma, Y. Y-nya 4. Di sini jadi min Y kan? Jadi min Y. Berarti asalnya 4 menjadi minus 4. Berarti bayangan titik P minus 2,4 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Ini akan menjadi minus 2, minus 4. Mudah sekali ya. Yang kedua, titik P X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y atau mu Y menurut formasi, maka P aksennya ini P aksennya menjadi minus X, Y minus X, Y minus X, Y artinya X-nya berubah tanda, asalnya positif jadi negatif, asalnya di kanan jadi di kiri. Berarti kalau di asalnya di kiri jadi di kanan. Karena sumbu atau cerminnya itu adalah sumbu simetri. Jelas ya, jaraknya sama. Jadi kalau X, ya X juga, tapi tandanya berubah. Sehingga titik P minus 2,4 jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah X menjadi minus X. Kalau dia di kanan jadi ke kiri. Berarti kalau dia minus 2 di kiri, akan menjadi ke kanan. Berarti ini jadi 2, Y-nya tetap 4. Berarti bayangan minus 2,4 jika kita cerminkan terhadap sumbu Y adalah 2,4 menurut teori ya. Teori tentang refleksi ini dengan formasi yang sudah Anda tuliskan tadi, sudah saya jelaskan tadi. Ini apabila yang kita cerminkannya adalah sebuah titik. Bagaimana kalau segitiga? Segi 4. Ya tentunya kalau segitiga terdiri dari berapa titik segitiga? 3 titik. Mencari bayangan segitiga sama aja dengan cara mencari bayangan 3 buah titik. Ya udah. Kalau segitiganya ABC, maka Anda cari bayangan A itu apa, bayangan B apa, bayangan C apa. Maka muncul A aksen, B aksen, C aksen sebagai bayangan segitiga. Itu ya, apabila benda geometri yang dicerminkan itu adalah sebuah titik. Jelas? Kita lanjut ya. Bagaimana apabila bendanya itu berbentuk sebuah garis atau parabola atau lingkaran atau apa aja? Ya, bagaimana cara mencari bayangannya?
Oke, kita coba soal nomor 2. Itu sengaja tidak saya hapus sebagai pedoman. Karena ini adalah formasi. Kita selalu bekerja dari formasinya ya. Oke, nomor 2. Tentukan bayangan garis. Nah, kita sebut saja garis ya. Bayangan garis. Sebut saja misalnya 4X dikurangi Y ditambah 7 sama 0. Ini garis ya. Karena tadi ada pencerminan itu adalah fungsi mu G. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y misalnya. Jadi ada garis mau kita cerminkan terhadap sumbu Y ya. Ada garis 4X kurang Y tambah 7 sama 0 jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Gimana nih? Atau apa bayangannya? Jangan lupa kita punya formasi ini. Terhadap sumbu Y berarti mu Y. Ini yang mau kita pedomani ya. Sekarang apa gunanya yang dalam kotak ini? Kita coba. Kita jawab ini. Jawab. Sebelum Anda mencari bayangan garis, kita lihat formasinya dulu. P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti mu Y. Maka bayangannya tadi, kalau terhadap sumbu Y, kita lihat formasi. Terhadap sumbu Y, min X, Y. Minus X, Y. Ini artinya tadi kan, bahwa bayangan X adalah min X. Bayangan X adalah min X. Atau X-nya adalah min X aksen. Kan gitu ya? Menurut yang tadi. Dan bayangan Y. Ini tetap ya. Bayangan Y adalah Y. Atau Y-nya adalah Y aksen. Ini yang mau kita pakai untuk mensubstitusi XY ini. Itu yang kita pakai. Karena kita sudah punya pengganti dari X dan Y, kita bisa menjawab sekarang apa bayangan garis itu. Jadi di sini bayangan garis ya, yang itu 4X dikurangi Y ditambah 7 sama 0 adalah, nah 4X dikurangi Y ditambah 7 sama 0, ini bendanya setelah dicerminkan maka X dan Y ini diganti. Anda perhatikan, X dan Y ini diganti oleh min X aksen dan Y aksen. X-nya diganti oleh min X aksen dan Y-nya diganti oleh Y aksen. Jadi X-nya kita ganti, berarti 4 min X aksen gitu kan. X-nya ganti oleh min X aksen. Dikurangi Y, Y-nya ganti oleh Y aksen. Ditambah 7 sama dengan 0. Atau. Nah sekarang karena ini udah jelas bayangan, kita buang saja sekarang tanda aksennya ya, seperti pada saat kita mentranslasi. Oke, jadi ini menjadi minus 4E, gitu kan? Minus 4E, aksennya kita buang. Kemudian minus Y ditambah 7 sama dengan 0. Jadi itu bayangannya. Ya, kalau Anda nggak enak dengan tanda negatif paling depan, Anda boleh semua kita kalikan dengan tanda negatif ya. Jadi di sini Anda boleh mengganti ini ya, mengganti ini menjadi apa? Dikali negatif semua ya. Berarti apa tuh? 4X ditambah Y dikurang 7 sama dengan 0. Ini bayangannya. Begitu. Mudah sekali ya. Nah, silakan Anda kembangkan teori ini untuk mencari bayangan dari benda-benda geometri lainnya apabila dicerminkan terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Nah, itu saja pengantar dari saya ya. Bagaimana cara menentukan bayangan apabila sebuah benda geometri itu dicerminkan baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Anda tinggal membuat formasinya. Jelas ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang ketiga ini. Jangan lupa pencerminan itu untuk sebuah garis ini ada bermacam-macam ya.
ada terhadap sumbu E, terhadap sumbu Y. Nah, Anda tolong buatkan teori serta formasi seperti ini. Anda buat teori serta formasinya apabila pencerminan itu dilakukan terhadap yang ke satu. Berarti yang kedua ya, yang ke satu ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan minus X. Jangan lupa ini tugas nih. Anda cari teori dan formasinya. Apabila sebuah titik atau benda geometri dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, yang kedua terhadap garis Y sama dengan minus X, kemudian terhadap garis Y sama dengan X, yang keempat terhadap garis Y sama dengan minus X. Jadi tolong Anda buat 4 buah formasi untuk pencerminan yang lainnya ya. Saya ulangi, baik terhadap Y sama dengan X, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan minus X, garis X sama dengan H, dan garis Y sama dengan H. Ada 4 pencerminan, ini menjadi tugas Anda untuk membuatkan teorinya. Dan tugasnya, buatkan seperti contoh yang saya berikan, masing-masing 2 contoh soal, 1 soal untuk mencerminkan sebuah titik, dan 1 soal lagi untuk mencerminkan sebuah benda geometri lainnya. Boleh garis, boleh parabola, lingkaran, atau apa saja. Itu ya. Jadi silakan Anda kerjakan tugasnya, kemudian silakan Anda emailkan hasilnya ke email saya. Jangan lupa, ya, waktunya 3 hari lah ya, 3 hari. Jadi kalau hari ini adalah hari Rabu, maka Kamis, Jumat, hari Sabtu, pukul 19.00 harus sudah masuk di email saya. Ya, sekali lagi, buat 4 formasi pencerminan yang tadi terhadap garis Y sama dengan E, garis Y sama dengan minus E, kemudian terhadap garis X sama dengan H, dan terhadap garis Y sama dengan H. Berikan masing-masing contoh 2 soal. 1 untuk mencerminkan titik, dan 1 untuk mencerminkan benda geometri lainnya. Ya, atau kurva, boleh. 3 hari. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.